mungkin yang baru hanya 1 tahun, melalui saksi iman daripada Nuh. Nuh menunggu 120 tahun. Kita akan tetap terus percaya kepada Tuhan. Kita tidak akan gentar. Kita tidak akan give up. Kita tidak akan menyerah. Kita terus fight. Terus berjuang di dalam kehidupan kita. Meskipun panas, badai, apapun juga terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap berdiri bersama dengan Tuhan. Ada amin, saudara. Untuk setiap daripada kita enggak menjadi loyo, untuk kita boleh tetap terus setia. Saudara, seringkali mungkin di dalam kehidupan kita, saudara mungkin dipertemukan suatu persimpangan. Di tengah-tengah persimpangan yang saudara nggak tahu kemana saudara harus pergi. Apa yang harus saudara perbuat. Saudara ingat saksi iman yang dituliskan di dalam ayat yang ke-8. Yaitu tentang Abraham. Pada saat Abraham diperintahkan untuk keluar dari sanak saudaranya. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Kalau saya boleh katakan dia di tengah persimpangan jalan. Dia nggak tahu apa yang dia harus perbuat. Tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Abraham setia kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan, Tuhan akan membawa Abraham akan sampai ke tempat tujuan. Amin, saudara. Abraham tetap setia. Dia merupakan sesuatu contoh di dalam kehidupan kita. Seringkali kita buta. Saya pun seringkali saya tidak mengerti apa yang saya harus perbuat. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya percaya bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Dia tetap setia. Meskipun kita nggak setia, tapi dia tetap setia. Ada amin, saudara. Di dalam kehidupan kita, di dalam apapun juga yang kita tidak ketahui, tetap terus berpegang pada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22 kalau saudara lihat, di situ ada sesuatu cerita daripada Yusuf. Yusuf yang direndahkan. Dia harus menjadi budak, dia harus masuk ke penjara dan lain sebagainya. Kita lihat bagaimana di dalam kehidupan daripada Yusuf yang boleh mengencourage akan kita. Maka dari itu biarlah hidup kita selalu terinspirasi dengan saksi-saksi iman yang demikian, saudara. Pada saat mungkin orang tidak menganggap apa yang saudara lakukan. Mungkin banyak orang tidak menganggap akan keberadaan saudara. Mungkin orang tidak menganggap pekerjaan yang saudara punyain. Tetapi saya mau memberikan encouragement, lihat akan Yusuf yang setia kepada Tuhan. Meskipun dia menjadi seorang hamba, Tuhan sanggup meninggikan. Di dalam kehidupan kita, mungkin kita merasa rendah, mungkin kita direndahkan oleh orang, mungkin orang tidak menganggap kita. Biarlah Yusuf men-encourage kehidupan saudara hari ini, amin saudara. Untuk kita tetap setia, kita tidak lari, tidak kita kecewa kepada Tuhan. Tuhan mau di dalam kehidupan kita, untuk kita selalu melihat akan saksi iman. Saksi-saksi yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Saksi-saksi iman yang ada di dalam Alkitab yang dituliskan. Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu tanggalkan semua beban dosa yang merentangi kehidupan kita. Di dalam pasal yang ke-12 tadi kita baca, di dalam ayat yang pertama, marilah kita menanggalkan semua beban. Ada amin, saudara. Mari kita menanggalkan semua beban. Dan dosa yang begitu merintangi kita. Kalau nggak salah pada saat doa minggu yang lalu, atau kapan saya lupa, Pak Rudi pernah bercerita pada saat dia bertugas bekerja. Suatu saat dia harus memakai akan helmet, memakai
jaket anti peluru, yang beratnya dia katakan 10 kilo, saudara. Dia katakan gak nyaman. Memakai baju anti peluru yang begitu berat, pakai helmet, harus bekerja. Gak nyaman, saudara, karena mungkin dalam keadaan gawat pada saat dia berada di Irak pada saat itu, ya, mungkin diharuskan memakai. Gak nyaman. Bekerja tidak bisa secara luas. Di dalam kehidupan kita juga sama, saudara, pada saat kita berlomba berlari di dalam pertandingan iman kita, Tuhan mau untuk kita menanggalkan akan segala beban dosa yang merintangin kita. Semua katakan amin. Saudara ingat cerita daripada Sakyus. Doesn't matter apapun juga mungkin beban saudara, mungkin bukan dosa, tapi apapun juga yang merintangin saudara. Firman Tuhan katakan di dalam perlombaan kita perlu menanggalkan segala beban kita. Ada amin, saudara. Sakyus pada saat Tuhan Yesus berkata, Sakyus turun, aku akan makan di rumahmu, aku akan bersama-sama kamu, aku akan ke rumahmu, duduk dan makan bersama-sama dengan kamu. Apa kata daripada Sakyus, saudara? Meskipun semua orang mengatakan, mencela Tuhan Yesus kenapa makan bersama dengan orang yang berdosa, Sakyus katakan, Tuhan, dia bersukacita, dia katakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Perhatikan akan hal ini. Mungkin harta daripada Sakyus menjadi beban sehingga dia tidak bisa lari. Dia katakan, setengah daripada hartaku aku akan berikan kepada orang miskin. Perhatikan ayat yang selanjutnya. Ya, kalau saudara baca nanti di dalam Lukas pasal yang ke-19. Sakyus berkata, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini beban dosa yang Sakyus punyai pada saat itu. Uang yang menjadi beban, penindasan, pemerasan yang ada di dalam hati daripada Sakyus. Pada saat dia bertobat, dia tidak mau beban itu ada di dalam kehidupan dia lagi. Dia katakan, andai kata ada orang yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dia nggak mau adanya beban lagi yang merintangi hidupnya. Dia mau lari bersama dengan Yesus. Ada amin, saudara. Dia tanggalkan, dia berikan separuh dari hartanya. Di dalam kehidupan kita, if your boyfriend, your girlfriend merintangin saudara untuk maju dalam Tuhan, tinggalkan. Ada amin, saudara. Saudara, firman Tuhan berkata, lebih baik kita ke surga dengan mata satu. Cungkil matamu, firman Tuhan katakan, daripada seluruh tubuhmu binasa. Ada amin, saudara? Lebih baik potong tangan kananmu, firman Tuhan katakan, daripada kita seluruh tubuh kita binasa. Apa yang merintangi kehidupan kita? Untuk kita bisa berlari, tanggalkan semua beban. Semua beban dan dosa yang merintangin kita. Mungkin kalau komputer, jangan buang, saudara.
Oke. Tetapi yang merintangin, buang. Sesuatu yang luar biasa. Pada saat kita, kalau beberapa saudara yang angkatan lama, saudara ingat, pada saat kita melakukan penginjilan di Austin, pada saat kita melayani gereja di Austin, ada jemaat di sana, ya sebelumnya dia belum menjadi jemaat, tapi pada saat mendengar akan pemberitaan Injil yang kita lakukan bersama-sama, dia membakar akan video gamenya. Video game, kalau mungkin sekarang Xbox, maybe PSP, kalau itu merintangi, buang. Lebih baik kita ke surga tanpa PSP, amin. Anyway, PSP nggak akan ada di surga. Sukacita Tuhan sudah memberikan sukacita untuk kita. Ada amin, saudara. Saat itu benar, video game, bakar, buang. Dan saat ini anaknya masih melayani Tuhan di Surabaya. Jangan ada beban di dalam kehidupan kita. Beban kita tidak akan membuat kita lari, berlomba di dalam iman. Kita akan terjatuh dengan beban kita. Selidiki apa yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin video, mungkin sesuatu yang tidak berkenan, tanggalkan, buang. Kita akan berlari. Yang ketiga, arahkan mata kita untuk selalu tertuju pada Kristus. Kita harus fokus. Perhatikan kata daripada Rasul Paulus. Marilah kita melakukan, dalam ayat yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada apa? Kepada Yesus yang memimpin kita. Tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Saudara, mungkin beberapa daripada saudara ada orang-orang yang hobi di dalam basketball. Saya ingin bertanya, oke? Saya ingin bertanya, orang yang paling suka main basketball termasuk anak saya. Saya ingin bertanya, siapa pelempar free throw yang paling melempar terbanyak di dunia ini? Ada yang bisa jawab? Melempar free throw yang melempar paling banyak dan enggak pernah miss satupun pada saat dia diuji. Anyone volunteer? Enggak ada ya, saya memberikan sesuatu yang sulit. Orang ini adalah bernama Tom Amberry. Di tahun 1993 dia tercatat di dalam Guinness Guinness World Book Records, yang mana dia berumur berapa saudara? 17 tahun? No, 71 tahun. Melempar free throw sebanyak 2.750 kali. Never miss. 2.750. Never miss. Masukkan. Dia cuma 3 kali lempar. 3 kali. 2.700. Sebenarnya dia bisa lebih. Tapi karena gymnya harus ditutup, maka itu di stop. That's it. Anyway, sudah rekod yang ini. Dia adalah foot doctor. Dokter kaki saudara. Foot doctor. Umur 71 tahun.
Tom Ambry. Saudara nanti bisa lihat, ya, Google it. Pada saat dia di interview, apa yang dia katakan, saudara? Yang dia katakan, rahasianya, yaitu just simple, dia katakan, just focus and concentration. You have to put put out all other thought out of your mind. Dia katakan, dia katakan just fokus dan konsentrasi. Taruh semua pemikiran-pemikiran yang lain, ya, sampingkan dan just fokus. Membuat dia sanggup. Of course dia praktis. Saya tahu, of course. Tetapi satu key yang sering kali kita miss, yaitu kita sulit sekali untuk fokus. Untuk kita konsentrasi. Maka dari itu dalam kehidupan kita, kalau mata kita tidak tertuju kepada Tuhan, sesuatu yang lain yang akan yang mungkin, ya, mungkin distrak saudara akan menjadi yang terpenting di dalam kehidupan kita. Pada saat kita tidak fokus, maka dari itu sesuatu yang tidak penting mungkin menjadi sesuatu yang penting. Pada saat mungkin saudara sebetulnya mau memasukkan kepada goal, tetapi karena distract dengan yang lain, saudara melihat yang lain, sehingga saudara mungkin tidak bisa memasukkan lagi. Saudara bisa bayangkan sesuatu yang fokus? Sesuatu yang fokus kalau saudara memakai binocular. Saudara incar satu fokus, tapi pada saat saudara mungkin kepingin melihat yang lain, saudara mau kembali lagi secara cepat sulit sekali, saudara. Saudara harus cari-cari lagi dulu. Maka dari itu kita perlu untuk kita fokus kepada Yesus. Di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa berlari, berlomba, memenangkan dengan tekun, kalau kita ini fokus kepada Yesus. Amin. Dan juga kalau kita tidak fokus, saudara, di dalam kehidupan kita, hal-hal lain akan lebih menarik daripada apa yang semestinya saudara lakukan. Kalau kita nggak fokus, hal yang lain itu akan lebih menarik perhatian. Akan lebih menarik perhatian kita sehingga kita ini, ya, tidak bisa fokus lagi. Untuk kita tidak bisa berlari dengan kuat karena apa? Karena fokus kita sudah dengan hal-hal yang lain. Karena perhatian yang lain. Dan juga pada saat kita tidak fokus, judgment saudara pun juga akan keliru. Amin. Judgment kita akan keliru. Yakobus katakan di dalam pasal yang pertama, katakan apa? Jangan kita mendua hati. Karena pada saat kita mendua hati, seperti kita mau berusaha untuk memegang dua burung. Kita mau dua-duanya, satu pun tidak akan mendapatkan. Amin, saudara. Dua-duanya akan terbang. Maka dari itu di dalam kehidupan kita perlu fokus. Otherwise judgment kita akan keliru. Pada saat kita akan membuat sesuatu, keputusan demi keputusan, pada saat kita tidak fokus, maka dari itu kita akan mengalami sesuatu kekeliruan di dalam keputusan kita. Biarlah di dalam kehidupan kita, setiap daripada kita boleh berlomba, memenangkan akan pertandingan iman ini. Amin, saudara. Biarlah kita berlomba di dalam kehidupan kita, di dalam perlombaan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan untuk kita berlari bersama dengan Dia. Tuhan mau di dalam kehidupan kita, untuk setiap daripada kita, untuk kita boleh memenangkan akan pertandingan yang kita alami, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Yang pertama, kita selalu terinspirasi. Kita hidup di tengah-tengah orang yang menguatkan, mengencourage akan kita. Tanggalkan akan beban kita dan fokus kepada Dia. Mari kita doa bersama-sama.